Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kondisi hari ini bagaimana? Sehat-sehat semua? Siapa yang sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada sehat semua ya? Ya. Oh, sebenarnya sekarang ini Bapak tuh kurang enak badan. Ini ngelihat kalian semangat jadi Bapak tuh. Nah, kita cek dulu kebersihannya. Jadi sudah disiapkan ya? Bersih, oke? Oke, sudah bersih. Oke, cek kalau lampunya sudah bersih. Sudah, kita berdoa dulu. Sudah siap berdoa, mulai. Semangat dong. Akbar. Ali. Iya. Ali biasa. Jamal. Wah, Jamal. Sehat, Mat? Dede Ilham. Adil. Dira. Aida. Nah, alhamdulillah ya, kalian sehat ya. Kemarin punya penyakit tipes ya? Oh, alhamdulillah ya. Sembuh. Oke, nanti semangat dengan kesepakatan kelas kita. Nah, salah satunya adalah kalau kotor harus bersih. Kemudian dilarang tidak gaduh ya. Kalau misalkan gaduh konsekuensinya apa? Masih ingat? Di depan kan? Kalau misalkan ada yang ada noise lagi, ya tambah semangat. Tepuk semangat dulu dong. Satu kali tepuk semangat. Satu kali tepuk kucing. Satu kali tepuk nyamuk. Organ apa pada sistem pencernaan kemarin? Organnya apa aja? Mulut, betul. Kerongkongan, betul. Kamu, betul. Usus mulut. Air andaan. Yang dimana menghasilkan yang di akhirnya adalah feses. Apa itu feses? Nah, sekarang makanan yang kita makan itu apa yang diambilnya sih? Betul sekali, nutrisi ya. Satu kali tepuk nyamuk. Benar, yang dimakan makanannya itu yang diambil ada nutrisinya. Sekarang nutrisi diambilnya sama apa? Ini dan makanan yang sudah kita makan dapat diserap dan diedarkan ke tubuh. Ya, bagaimana? Itu melalui sistem peredaran darah. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika proses tersebut tidak dilakukan oleh sistem peredaran darah? Yang kemungkinan bekerja ya, otomatis betul sekali nanti ya. Betul. Kan kalau misalkan peredaran kita nggak bisa ngatur nutrisi, gimana kita dapat energi? Ya, selain itu juga kan di sistem peredaran itu mengangkut oksigen. Kalau kita nggak pakai oksigen, bagaimana? Maka
Kemudian peserta didik mampu menjelaskan mekanisme sistem aliran darah pada manusia. Jadi kamu bakal ngerti itu bagaimana sih darah kita itu bekerja tuh yang ada dalam tubuh kita tuh. Nah, jadi kamu tahu oh seperti ini. Jadi kamu dapat menjelaskannya seperti itu ya. Silakan kalian simak jadi kalau ada yang penting silakan Mobil dicatat. mempunyai mesin seukuran koper yang beratnya sekitar 140 kg. Sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa orang bisa muat di dalamnya. Tetapi mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seukuran kepala tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari satu person, jantung manusia. Untuk sampai ke sana, pertama kita harus masuk ke dalam tubuh manusia. Kenalkan, ini Jeffrey. Kita akan memeriksa jantungnya saat dia tidur nyenyak. Kita bisa masuk melalui mulutnya. Ya ampun, pria ini mendengkur keras sekali. Tutup telingamu. Jeffrey menarik nafas dan yuk masuk ke dalam paru-parunya. Ayo berpegangan pada molekul oksigen ini karena dia bergerak menumpang pada sel darah merah. Bagus, kita berhasil masuk ke dalam darah. Ya, tempatnya sempit sih. Dinding terowongannya akan membesar saat kita berpindah dari pembuluh kapiler menuju fibula yang sedikit lebih besar. Kemudian masuk ke pembuluh darah vena menuju jantung. Pembuluh darah ini mengingatkanku pada perosotan di wahana wisata air. Hanya saja mereka itu lembut dan lentur. Lihat kan, mereka dapat melenggang dan menyusut. Warna yang bening 92% air. Mana kan? Ini membantu membuang zat sangat metabolisme. Ini zat merah mengandung protein hemoglobin. Makanya kan bau darah ya. Ada hemoglobinnya. Berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Ya, yang mampu oksigen itu yang mengedarkan ke seluruh tubuh. Ya. Nah, ini saudara putih membantu melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tumbuhan. Makanya kalian kan kuat, nggak sakit sekarang. Karena ya karena ini karena ada manfaat dari sel darah putih. Membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Keping darah, ada keping darah. Ya. Apa namanya darah ini? Apa disebut dengan trombosit? Membantu proses pembekuan darah dan menyembuhkan luka. Apa kalian jantung? Nah, luka. Kemudian berdarah. Apakah darahnya terus mengalir? Tidak. Tapi mana nih kan? Ini ada fungsi ini. Tapi enggak. Memperbaiki udara yang rusak. Makanya kan kembali lagi normal. Ya, makanya hidup kembali. Gitu. Itu fungsi-fungsinya. Nah, kita akan kenalan dengan jantung ya. Ya, ada aorta, ada vena. Intinya di sini aja. Ada bilik. Kalau sebelah, ini sebelah. Ini bilik kanan. Ada sapi. Ini Bapak sudah menentukan kelompoknya ya. Berdasarkan tingkat kemampuan sebenarnya. Ditentukan di kelompok A, di kelompok B, ini kelompok C, di kelompok D. Jadi sebenarnya kelompoknya Bapak sama ya. Nah, nanti hasil dari kalian mengerjakan itu, kalian boleh memilih, ya hasilnya nanti apakah mau dipresentasikan hasilnya, atau mau dibikin video, atau mau dibikin poster, ya, atau mau dibikin sebuah cerita, ya itu terserah kelompoknya masing-masing, oke? Di sini kamu boleh untuk menambah bahan diskusi kamu boleh seperti literatur, ya, boleh menggunakan
handphone, ya. Untuk nonton video mungkin di sini ada yang nggak suka membaca gitu ya, tapi suka nonton video, ya. Nah, coba perhatikan di sini Bapak sudah kasih fasilitasnya, ya. Tinggal scan pakai Google Fotos, ya. Di sini ada video-video. Apa saya senang membaca? Ada juga linknya. Pak saya senang melihat gambar, ada linknya di sini. Ya. Pak saya lebih suka membaca buku paket, Bapak sediain. Ya. Kemudian ada juga di LKPD yang harus kalian coba eksperimen. Ya. Tadi kan sekitar 70 ini ya, tetap kali itu 70.000 rupiah. Nah, kalian coba eksperimen dengan LKPD yang nomor 3 tuh, ya. Bapak sudah menyediakan yang namanya stopwatch. Bagian buku stopwatch silakan. Pak di HP juga ada stopwatch, ya. Silakan. Sekarang kalian bagi-bagi tugas, ya. Di sana ada 3 lembar. Pak bagi-bagi tugas. Kamu sediakan ini. Nih, buat yang butuh, butuh ini. Ada yang butuh silakan. Tuh. Ini di halaman ini halaman berapa tadi? Ini. Kalau mau bacaan ini kalau mau bacaan ini kalau oke, sudah ditentukan.
Tinggal modifikasi yang sama. Ada yang namanya ya. Namanya dari mana? Saya tahu tadi. Harinya cuma satu yang mau presentasi, ya. Di yang lain untuk video mau kasih waktu mau berapa hari? Kalian sudah time ini? 2 hari? Oke. Ini kalian sudah ngatur berapa hari bikin poster? 2 hari. 2 hari? Oke. Ini video apa? Poster berapa hari? 2, oke? 2 hari. Ya, nanti silakan kirim ke Bapak ya, kantor rawat dia. Ini kalian berarti nanti bikin konsepnya di sana. Oke, kalian silakan perhatikan ke depan. Ini kelompok A akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ini kelompoknya. Silakan sini. Sini. Ini malam ke sana. Bawa di sini. Sini bawa di sini. Yang keras ya soalnya ya. Oke, silakan.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A yang beranggotakan aku Khairul Fasaluba. Kami akan menyampaikan jawaban yang telah kami isi di lembar kerja kita tadi. Tugas utama adalah tuliskan bagian-bagian dan fungsi jantung bawah ini dan peredaran darah. Nama bagian jantung nomor 1 adalah vena cava yang berfungsi mengumpulkan darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh. Nama bagian jantung nomor 2 adalah aorta, berfungsi menyediakan pasokan oksigen dan nutrisi yang stabil ke organ-organ. Nama bagian jantung ketiga adalah pulmonary artery yang berfungsi membawa darah miskin oksigen dari jantung ke paru-paru. Yang keempat adalah auricle of left atrium yang berfungsi menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis dan kemudian menyalurkannya ke ventricle kiri. Yang kelima adalah left coronary artery yang berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Yang keenam adalah ventricle yang berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang kedua adalah atrium yang menerima darah kotor dari vena dan memompanya ke balik kanan. Kedelapan adalah pulmonary veins yang berfungsi mengumpulkan darah kaya oksigen dari paru-paru dan membawanya ke jantung. Oke, lanjut. Secara keseluruhan betul ya. Cuma tadi kalau ini menggunakan bahasa bahasa Inggris ya. Intinya sama. Lanjut. Kalau aliran darahnya terubah, kalian jadi kan? Berapa jantung? Oh, aduh bahaya. Ya, bahaya juga ya. Bahaya juga ya. Sekarang tadi dan darah besar kembali ke jantung pada bagian samping kanan. Peredaran darah kecil, mekanisme peredaran darah kecil, darah keluar dari bagian jantung yang kanan menuju paru-paru dan kembali ke jantung pada bagian samping kiri. dan Bagian ada yang tanyakan? Silakan yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ayo jangan lupa dulu. Ya, boleh apa aja tentang darah. Nanti boleh buat. Ayo tanya ayo tentang darah. Atau cukup jelas? Biasa. Ya, bagus ya, jelas. Apa yang disampaikan juga jelas. Ya, insya Allah. Organ pada sistem peredaran darah itu ada apa aja? Betul. Pembuluh darah, Dan sel darah. Prosesnya ada berapa? Dua. Satu. Peredaran darah besar. darah kecil, Dan darah kecil. Betul sekali. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran ini? Kalau senang bilang senang. Kendalanya apa nih? Pembelajaran ini?
Di mananya? Namanya mungkin dari waktu ya. Waktunya ya. Oke. Namanya hanya dari waktu aja ya. Tapi semuanya memperlihat bekerja dengan baik ya. Semuanya berdiskusi dengan baik ya. Nanti Bapak akan masukkan ke dalam baik. Ya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas sistem berbahasa pada manusia. Oke, materi hari ini Bapak cukupkan sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Atau kalian tetap semangat. Pak Adolf siap. Pak Adolf siap. Pak Adolf siap berdoa. Mulai. Terima kasih buat semua. Tepuk tangan ya.